Halo semuanya, selamat datang di channel Veronica Zara, tempat di mana kita bongkar habis dunia pinjol tanpa sensor. Hari ini kita akan bahas soal gagal bayar di Tunaiku tahun 2025. Ternyata begini kondisinya. Banyak teman-teman Vero yang galbay, ada yang 1 juta rupiah, ada yang 10 juta rupiah, bahkan ada yang lebih dari itu. Kalau kalian sendiri, sudah pernah galbay berapa? Kita semua tahu Tunaiku adalah salah satu perusahaan pinjaman online besar. Mereka berani kasih limit tinggi ke nasabahnya. Tapi justru limit besar itu bisa jadi malapetaka. Orang-orang yang hidupnya hancur karena pinjol, biasanya bukan karena utang kecil, tapi sudah tembus 20 juta rupiah ke atas. Tunaiku juga memiliki DC lapangan yang paling banyak. Namun banyak kesaksian dari nasabah yang didatangi oleh DC lapangan Tunaiku, mereka ini baik dan sopan, tidak seperti DC lapangan Kredivo yang suka barbar. Vero juga tahu dan kenal dengan manajernya. Kata dia, DC lapangan Tunaiku itu pendidikannya sarjana semua dan sudah di-training. Jadi bagi kalian yang galbay di Tunaiku santai saja ya. Nah, sekarang kalau gagal bayar di Tunaiku, apa saja sih risikonya? Nah, kalau kalian sampai gagal bayar, otomatis status kredit kalian bakal jelek. Istilah gampangnya, nama kalian jadi blacklist di sistem OJK. Dampaknya apa? Pertama, kalian bakal susah mengajukan pinjaman lagi ke bank atau lembaga keuangan resmi. Misalnya mau ambil KPR rumah, cicilan mobil, bahkan pinjaman kecil di koperasi, itu bisa langsung ditolak karena riwayatnya kelihatan merah. Tapi nggak masalah ya guys. Ini jadi kesempatan kalian untuk memperbaiki semuanya, tanpa harus ribet-ribet lagi kredit dimanapun. Terakhir kali kita kredit di pinjol juga, yang ada hanyalah masalah. Jadi, selik OJK jelek itu bisa menjadi keuntungan juga untuk kita. Lalu yang kedua, bagi sebagian orang yang bekerja di sektor keuangan, atau perusahaan yang sering cek selik OJK, seperti bank, leasing, atau pinjol, catatan buruk ini bisa mempengaruhi karier juga. Karena ada perusahaan yang nggak mau karyawannya punya masalah kredit. Nah, bagi kalian yang selik OJK-nya jelek, Vero saranin ngelamar kerja di mana aja ya, nggak usah mikirin selik OJK. Jangan kalah dulu dengan selentingan susah cari kerja karena selik OJK buruk tersebut. Faktanya, masih banyak banget perusahaan dari berbagai bidang yang sama sekali nggak peduli sama riwayat kredit kalian. Yang mereka lihat justru kemampuan, keahlian, sama etos kerja kalian. Jadi jangan sampai kalah duluan sama omongan orang atau selentingan yang bilang, wah, kalau selik OJK jelek pasti susah cari kerja. Ingat, rezeki itu luas banget. Selama kalian mau berusaha, upgrade skill, dan pantang menyerah, pasti ada jalan. Jadi, jangan pernah berhenti melangkah hanya karena masalah di selik OJK. Lalu, risiko ketiga adalah kantor kalian bisa ditelepon dan kontak darurat juga akan dihubungi. Biasanya ini terjadi kalau tagihan kalian sudah cukup lama menunggak. Pihak penagih atau pihak ketiga akan mencoba menghubungi nomor-nomor yang kalian cantumkan saat daftar pinjaman, termasuk nomor kantor tempat kalian bekerja atau nomor kondar yang kalian daftarkan. Masalahnya, hal ini sering bikin tidak nyaman. Bayangin lagi enak-enak kerja, tiba-tiba atasan atau HRD dipanggil ke telepon hanya untuk ditanyain soal pinjaman pribadi kita. Jelas itu bisa bikin malu, bahkan bisa mengganggu reputasi kalian di lingkungan kerja. Sama halnya dengan kontak darurat. Kalau kondar kalian terus-menerus ditelepon, lama-lama mereka bisa kesal, merasa terganggu, bahkan ada yang sampai marah ke kalian. Banyak kasus hubungan pertemanan atau keluarga renggang hanya karena urusan ini. Makanya, kalau sudah sampai tahap ini, kalian harus pintar-pintar komunikasi. Minimal kasih pengertian ke kontak darurat kalian, biar mereka tahu situasinya dan tidak kaget kalau ada yang menelpon. Jangan sampai mereka malah jadi korban teror dari pihak penagih. Kalian bisa juga titip ke kondar atau yang nerima telepon kantor. Kalau ada yang nelpon atau nge-WA, nanyain, kalian bilang saja tidak kenal. Bukan untuk berbohong, tapi untuk kebaikan dari kantor dan kondar tersebut. Sebenarnya juga aturan OJK itu melarang pinjol untuk menelpon kantor dan kondar. Mereka hanya boleh menagih kepada nasabahnya. Namun lagi-lagi ini Indonesia ya. Apapun pasti dilanggar dan dibiarkan. Makanya, kitanya lah yang harus pintar-pintar menguasai situasi tersebut. Kita boleh aja panik dan takut, itu wajar banget. Tapi jangan sampai rasa panik itu bikin kita nggak bisa mikir jernih. Justru di kondisi gagal bayar kayak gini, kita harus punya planning atau rencana yang jelas buat menghandle situasi. Ingat, satu hal yang pasti, penagihan pinjol itu nggak akan selamanya terjadi. Biasanya mereka hanya gencar di awal-awal, terutama 1-3 bulan pertama.
Itu masa di mana telepon, WA, bahkan SMS bisa datang bertubi-tubi. Tapi makin lama intensitasnya akan menurun. Dari pengalaman banyak orang, paling lama penagihan itu sekitar 3-6 bulan. Setelah itu biasanya akan berhenti, karena pinjol punya keterbatasan, dan sebagian besar utang sudah dialihkan ke mekanisme lain seperti klaim asuransi. Jadi, jangan keburu hancur mental atau merasa hidup kalian habis gara-gara diteror tagihan. Semua ada batasnya, dan kalian masih punya masa depan yang bisa diperbaiki. Yang penting, tetap tenang, atur strategi, dan jangan nambah utang baru. Nah, itu tadi beberapa risiko gagal bayar di Tunaiku. Sekarang kita bahas dari sisi lain, yaitu keuntungan atau sisi amannya ketika kalian galbay di Tunaiku. Pertama, tidak bisa menyita aset. Tunaiku, seperti pinjol legal lainnya, tidak punya kewenangan hukum untuk langsung menyita rumah, motor, atau barang-barang pribadi kalian. Mereka bukan lembaga pembiayaan dengan jaminan fidusia, jadi nggak bisa asal ambil aset tanpa proses hukum resmi. Jadi kalian nggak usah takut tiba-tiba ada yang datang lalu nyita barang-barang di rumah. Kedua, tidak ada sebar data. Ini poin yang bikin banyak orang sedikit lega. Tunaiku tidak bisa akses galeri, foto pribadi, atau daftar kontak kalian. Artinya, ancaman sebar data ke media sosial itu nggak berlaku di sini. Mereka memang bisa menagih lewat telepon atau WA, tapi sebatas ke nomor yang kalian daftarkan saja. Ketiga, data kalian aman. Karena Tunaiku adalah pinjol legal yang terdaftar dan diawasi OJK, mereka terikat aturan perlindungan data pribadi. Jadi data KTP, KK, atau dokumen lain yang kalian upload saat daftar tidak bisa sembarangan dipakai atau dijual. Itu sudah jadi tanggung jawab mereka di hadapan regulator. Jadi, meskipun gagal bayar di Tunaiku tetap ada tekanan, kalian masih bisa merasa lebih aman dibandingkan dengan pinjol ilegal yang sering brutal dalam menagih. Jadi teman-teman, gagal bayar itu memang berat. Kita bisa merasa takut, cemas, bahkan malu. Tapi ingat satu hal, hidup tidak berhenti hanya karena pinjol. Utang bisa ditutup, waktu bisa menyembuhkan, dan masa depan masih bisa kita bangun pelan-pelan. Kalau kalian sekarang sedang diteror tagihan, tenangkan hati kalian. Jangan panik, jangan terburu-buru ambil keputusan yang makin bikin terjebak. Ingat, penagihan itu ada batasnya, dan pada akhirnya akan berhenti juga. Fokuslah pada hal-hal yang bisa kalian kontrol. Jaga kesehatan, tetap bekerja, cari peluang baru, dan bangun kembali kehidupan kalian. Hidup ini jauh lebih berharga daripada sekadar angka di aplikasi pinjaman. Semoga kalian semua selalu diberi kekuatan, kesabaran, dan jalan keluar terbaik. Jangan pernah merasa sendirian, karena banyak orang di luar sana yang juga berjuang di posisi yang sama. Tetaplah semangat, tetaplah percaya, dan jangan biarkan pinjol merampas masa depan kalian. Oke guys, sekian dulu video kali ini ya. Yuk kita berdoa dulu. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, limpahkanlah kepada kami rezeki yang halal, berkah, dan melimpah. Bukakanlah pintu-pintu rejeki dan kemudahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Kuatkanlah hati kami dalam menghadapi gagal bayar pinjol ini, dan jauhkanlah kami dari mara bahaya apapun. Amin ya Robbal Alamin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan tetap semangat menjalani hari-hari kalian ya. Semoga penjelasan ini bermanfaat.